Terus nyun sewu. Ibu-ibu, bapak-bapak menawi masjid niki musala niki enten tempat tempat wudu. Wonten nggih, tempat wudu terus wonten kamar kecilnya. Niku jenengan dong gunane mboten? Dong gunane mboten? Ya. Nek iso sing jenenge padasan niku ora tau dienggo. Nek iso toilet ora tau dienggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majelis taklim mushola syahid yang saya hormati, adik-adik, anak-anak yang saya sayangi, saya banggakan, insyaallah nanti menjadi penerus generasi rohani di saat-saat orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membangun masjid atau mushola. Semuanya mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim di mushola ini. Sudah agak lama saya di sini. Ini saya kawan-kawan Nino sendiri. Jadi kalau generasi saya dulu si Noman itu jagalan pojok orang atau belik atau anak-anak kumpul. Masjidnya menjadi sentral, Masjid Baitur Rahman. Itu ada Mbak Retno Banawan, Mbak Ya, Bandung dulu, Mas Hardi itu aja belum itu. Datang saya Mas Darsono, Basuki, Mas oh Darsono ini Jujung Beri begini. Saya bawa oh gitu ya, betul panjang mana-mana sendiri. Baik, ini tadi saya sampaikan rasa syukur karena lama tidak berjumpa. Kemudian hari ini bisa datang, musholanya sudah tampilan beda. Ya, dulu nggak pakai AC, sekarang pakai AC. AC-nya 3. 3 atau 2? Oh 2. Kalau ini AC berapa PK ini? Mas Hati tidak ngerti. PK. Tapi yang jelas bikin sejuk ya, sejuk. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan pentingnya memakmurkan masjid karena ada anak-anak kecil, ini penting. Ada satu kata mutiara, ya, kata mutiara. Ini yang menyampaikan dulu Ali bin Abi Thalib, tapi ada yang mengatakan Umar bin Khattab, tapi ada yang mengatakan ini hadis. Tapi sudah dirunut gitu, itu adalah kata Ali bin Abi Thalib. Sudah banter itu saya itu.
Nanti saya gelok kalau karena tadi seharian ngisi terus. Ba'da maghrib tadi sampai isya saya di Masjid Ar-Rahman dulu, kemudian pulang. Nggak ketemu lagi? Masih tetap nggak ketemu? Hah? Oh ini BK. Mana? Biasanya orang saksi lima. Nah, dengar nggak? Sudah dengar? Jangan apa ngendikan terakhir. Oke. Ada satu kata mutiara, yakni alimu auladakum fa innahu makhlukun li zamanihi ghairu zamanikum. Alimu, didiklah, ajarilah. Jadi orang tua ditugasi untuk mendidik kepada anak-anak auladakum, anak-anak kalian. Fa innahu makhlukun li zamanihi. Sesungguhnya dia itu adalah makhluk atau orang yang akan hidup pada zamannya. Ghairu zamanikum, bukan pada zamanmu. Maknanya apa, ibu-ibu dan bapak-bapak? Bahwa anak-anak itu ya anak-anak. Anak-anak yang sekarang ini usia 10 tahun berbeda dengan anak-anak yang usia 10 tahun pada masa kita. Podo 10 tahun nih, ning beda. 10 tahun pada masa kita, itu nek dolanane montor-montoran sing digawe saka kulit jeruk. 10 tahun pada anak saya itu sudah montor-montoran itu pakai kayu yang dibeli dari Sekaten. Anak-anak 10 tahun pada usia cucu saya sekarang ini mereka sudah bisa main laptop, sudah bisa bikin komik, sudah bisa bikin macam-macam. Dan risiko anak-anak 10 tahun pada masa usia saya 10 tahun, usia yang seusia dengan saya, dengan anak-anak di usia 10 tahun pada generasi anak saya, generasi putra panjenengan sing seumuran anak kula, berbeda sekali dengan anak-anak 10 tahun di generasi ini. Bedanya apa kira-kira? Karena ada peralatan atau prasarana untuk permainan yang berbeda, efeknya berbeda. Saya berikan contoh. Anak-anak sekarang ini, maaf ini ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati, putra panjenengan sampun panjenengan paringi HP dari Bu. Oh. Panjenengan saged mantau dolanane HP niku? Saged. Berapa jam panjenengan beri waktu untuk main HP? Kacau ini. Yang saya nggih Bu, jenengan ampun seneng nek wis iso nukokne HP nggo anak. Ya. Berilah waktu dengan ketentuan perjanjian. Saya dulu punya anak, ketika masuk SMP, bapaknya naik sepeda motor waktu itu, anak saya minta, Pak, mbok kula tak ajar numpak motor. Apa kata saya? Nggak bisa. Yen kowe iso numpak motor bukan berarti bapak bangga. Tapi nek kowe iso numpak motor, terus kowe mengko ning dalan gede, ketangkep sing isin bapak. Berarti bapak tidak bisa mendidik anaknya karena anaknya sebenarnya belum boleh naik sepeda motor, sudah naik sepeda motor. Nggak boleh. Yen kowe arep mangkat sekolah, tak terkira apa-apa. Masa itu
Kira-kira nek sakniki SMP do numpak sepeda motor mboten? Nek mboten numpak sepeda motor, wani kali wong tua mboten? Akeh sing wani. Nah, terus berkait dengan permainan HP dan sewu. Bahaya main HP sebanding dengan bahaya narkoba. Lho nopo nggih, Pak? Oh iya. Nek wis dolanan HP niku kecanduan. Enten bocah tangane ngeten iki. Mergo HP. Gini-gini main HP. Terus matanya mendulu mergo HP. Jadi HP itu banyak risiko. Tetapi mau tidak mau manusia butuh HP sekarang. Maka bagi anak-anak, sehari dijatah. Kira-kira 1 jam cukup betul ada dolanan HP 1 jam. Oh, cukup. 2 jam. Tapi ini harus dibikin seperti itu. Ibu bapak nyeter diwene waktu setengah jam, baru ini setengah jam, sedino 1 jam. Wah, nek kurang itu maksimal 2 jam lah. Begitu sudah dipakai dalam waktu yang sudah ditentukan tadi, mati sudah hilang, nggak bisa dilanjutkan, di setel oleh orang tuanya. Permainannya diatur, sebab saya ini punya pengalaman dengan adanya sekolah tidak tatap muka. Ini kalau saya ingin pensiun, jadi sebelum saya pensiun saya punya klien sangat banyak itu. Jadi di SMA 1 keren bareng sing keren itu generasi itu masih generasi persaingan hebat. Sekarang ya, itu SMA 1 sejak tahun 2003 sampai tahun 2019 awal itu tidak ada anak-anak di sekitar SMA 1 itu masuk SMA 1, nggak bisa masuk. Tapi sekarang dengan meteran ini, ya sekolah meteran itu bawa bocah bodoh nih ngopo, umurit nyandak masuk, bener nggak? Anak jagalan mau SMA 1 nggak bisa, karena penjenengan nggak punya zona kesana. Nah, ini PKI. Kalau sama rasa itu PKI. Terus, maaf, ketika anak-anak itu masuk ke sekolah tanpa persaingan, itu sudah melaksanakan proses pembodohan. Saya melihat contoh gini, Mas Darsono, dhisik zaman awake dhewe SMP, ya SMP kelas 2 atau masuk kelas 3 itu ada namanya konsepsi. Tahu konsepsi? Belum? Konsepsi tahu? Pelajaran biologi konsepsi. Nopo? Nopo? Terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan ovum, telur. Itu satu telur itu direbut oleh 200 sampai 400 juta sel sperma. 200 sampai 400 juta. Satu direbut sekian itu. Ketika satu sudah masuk, maka yang sekian ratus juta tadi itu mati. Artinya kita sudah dididik dari proses awal oleh Allah, persaingan untuk menang itu sudah dibangun. Begitu sudah konsepsi terjadi, nanti lahir itu perjuangan. Kita dididik oleh Allah perjuangan hidup.
begitu sudah bisa keluar dari rahim, maka tantangan-tantangan yang dihadapi jauh berbeda dengan ketika berada di dalam rahim. Maka namanya rahim. Rahim itu apa? Rahim. Rahim itu tempat bertenggernya janin. Jadi tempat bertenggernya janin. Jadi janin itu berada di dalam rahim itu dalam tempat yang kokoh. Hebat. Jadi ibu-ibu itu punya satu wadah yang disediakan oleh Allah untuk ngadai bayi. Tampaknya tipis tapi kuat. Andai kata ada seorang ibu yang jatuh ketika mengandung, insya Allah tidak mengakibatkan terjadi patah tulang pada bayi. Karena rahim yang begitu kokoh oleh Allah sudah dibangun seperti itu. Ya. Nah, berbeda begitu di luar. Nanti di luar sudah banyak tantangan yang berbeda dengan ketika berada di dalam rahim itu. Udara mempengaruhi mulut bayi sopila. Tidak ada kisah, tidak ada cerita ning jero kandungan bayi ini pila. Orang enek cerita ning jero kandungan bayi ini mencret. Orang enek cerita bayi ning jero kandungan masuk angin rene. Meskipun ibunya sedang masuk angin, sedang pilek, ya, bayi tetap diselamatkan oleh Allah. Karena tantangannya memang tidak berat dan dilindungi. Begitu keluar ada pilek, mas-mas. Tapi dididik pula untuk bersaing lagi, masuk sekolah SD. Ya. Setelah menjalani PAUD, kemudian TK, masuk SD. SD sudah ada persaingan. Nanti masuk SMP, persaingan lagi. Dan temannya sudah berbeda. Maka begitu di dunia, dididik untuk suka berkolaborasi. Persaingan ada, kolaborasi dibangun. Dan nanti akhirnya setelah masuk perguruan tinggi, saingannya lebih kuat, masuk dari kerja, saingan terus bersaing. Jadi kalau kita tidak mau bersaing, ya gimana ya, kita ini kan tamanya dibangun untuk tidak bersaing. Itu dibeli duit, tidak dibeli. Dan itu pakai kira-kira orang tua yang bekerja gigih kemudian bisa membiayai anaknya dengan orang tua yang anaknya dibiayai, itu gagah mana? Gagah wong tua sing biayai anaknya. Ketika anaknya rodok ndeloyo gerak-gerak, bapaknya neni bisa. Tapi karena bapaknya nggak biayai anak dikandani iso bantah, biayai anak ora dosane neni. Maka kalau kita perhatikan firman Allah, i'malu fasayarallahu amalakum wal malaikati wan nabiyyin, itu adalah membangun bagaimana seorang menghantarkan putranya memasuki generasi yang lebih baik. Jadi supaya kita memahami betul bahwa yang namanya persaingan itu mau tidak mau harus kita hadapi. Kolaborasi harus kita jalani. Dari situlah ya pesan alimu auladakum fa innahu makhluqun li zamanihi wa zamanikum itu kita pegang. Ya, dulu ibu-ibu, bapak-bapak ketika merintah anaknya pergi ke masjid, bapaknya juga berangkat, itu lebih mudah. Sekarang bapaknya dari kejauhan bilang kepada istrinya, "Ma," atau nanya lo bojone piye? Saya kalau manggil istri saya itu yang saya. Dan itu tidak pernah lepas dari saya. Ya karena kami tinggal berdua.
Jadi berdua ya mesra gitu. Panggil saya tidak mau dipanggil Eyang. Jadi, kalau anak cucu saya panggil saya Eyang, enggak tak sauri. Silakan panggil Eyang Putri dan Uti, tapi jangan panggil saya Eyang Kak. Kalau panggil Uti, panggil saya Uta. Maka ada Uta Uti. Sak dunia raya sing ketahuan. Jadi kalau panggil saya Uta, enggak akung. Padahal jajarnya yo proses ya tetap tuwek gitu. Tapi saya senang dengan panggilan Uta. Dulu saya bikin email dengan akungnya Uti. Nah, kembali jadi ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang saya sampaikan nanti tolong dicermati. Anak itu akan hidup pada zamannya. Besok tantangannya luwih abot. Bocah-bocah sakniki jenengan iso nyawang saben dina gampang. Nek somben tantangannya sabot. Ketika dia sudah lulus perguruan tinggi, ya, itu sudah jauh berbeda dengan tantangannya anak-anak yang sekarang lulus dari perguruan tinggi. Artinya apa? Hidup persaingan tidak bisa diabaikan. Oleh karenanya muqaddimah ini ya tolong menjadi perhatian kita semua. Sekarang materi sampai berapa tadi? Iya, saya tadi kan terlambat. Saya kalau dibilang konten, insya Allah konten merampung nih. Nah, tidak sampai rampung, aku rampung. Jadi sampai berapa tadi? Jam 9 sudah selesai, nanti jam 9 selesai. Syukur-syukur kurang. Guru ini ya ini korupsi gitu. Korupsi waktu. Jadi urung bel itu. Sekarang urus ada yang sing rampung. Sing nanti cepet. Dan betul. Si kurang 5 menit lumayan. Tapi saya ini enggak mengajar. Guru tapi enggak mengajar kelas. Saya memberikan pelayanan kepada persoalan bagi anak. Kecuali kelas kelas besar, jadi kelas 1 atau kelas 10 sekarang 10 itu seluruh kelas jadi satu masuk aula. Nanti paling saya mengisi 3 kali, kemudian nanti di kelas 2 itu 10 kelas jadi 1, kelas 3 juga begitu. Ya, sedikit tok saja, jelimet-jelimet dan bulu-bulu itu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi judulnya Jadikan Masjid Sebagaimana Rumah Sendiri. Jadikan masjid sebagaimana rumah sendiri. Kalau tak takon, panjenengan kagungan dalem, panjenengan nek tindak niku rasane 3 dina, 4 dina, 5 dina lunga, panjenengan kelingan ngomah mboten? Panjenengan nanti mlebu rumah sakit? Sing pun nate sinten ngajung? Ya, saya termasuk. Masuk rumah sakit niku enten gen ruang apik. Ruangnya apik. Tingginya lebih tinggi dari ini. Ruangnya besarnya sekian ini. Bersih. Suwene 18 dino. Karena Covid. Saya itu ngerasa nih, jadi ngebu dengan ruangan apik, suwe, ira kerasan, milih dan mulih. Sebenarnya apa? Di dalam rumah itu ada teman untuk berkolaborasi. Di dalam rumah itu ada teman untuk saling membagi. Di dalam rumah itu ada teman untuk berbagi penderitaan, berbagi kebahagiaan. Meskipun gitu waktu itu
Sudah pulang, dokter sing ngandani. Pak Teguh, makanya sama nonton dalam, sarinipun piyambak ini 3 dinten. Jadi istri saya di kamar sana, saya di kamar sana. Angger bengi kritik. Bingung. Istri saya gini. Ya ngale buka apa? Buka kulkas. Boleh kulkas. Balik nang kamar dulu meneh. Sesuk meneh. Lah. Bareng bojo kula kena genti. Mas iki aku kena turune dhewe-dhewe ya. Ora apa-apa, turu dhewe-dhewe. Istri saya tidur di situ, saya di sana. Bareng malam 3, istri saya tuh nangis. Kenapa nangis? Kon aku mati sing ngancani sapa? Tenang ya, tak kancani, tak keloni kowe. Akhirnya istri saya kena ya tak keloni wae ora apa-apa, ora ketularan. Karena di rumah seperti itu. Mulai nek lu mau kangen, mulih, ingin mulih. Kemudian kalau di rumah itu biasanya kita punya rumah ya mau pengen bangunan apa pengen ada aksesoris. Dalam penjenengan mboten enten meja kursi kira-kira pengen nambahi meja kursi mboten? Dalam penjenengan pun dadi mboten enten bifet, endonge bifet mboten? Dalam penjenengan pun dadi mboten enten lampune endonge lampu mboten? Nah, rumah dibangun sedemikian rupa, dihias sedemikian rupa, kemanane kerasan. Maka kita punya masjid, jadikan masjid seperti rumah kita sendiri. AC, kemudian dikasih wire, dikasih almari, dikasih bifet, dikasih karpet. Terus di dalamnya dipakai untuk saling mengisi, saling berkolaborasi. Seperti malam hari ini, ya, yang sewu, sing dari imam, begitu ya? Mas Hardi, penjenengan setiap mau sholat nyawang jamaah, sing kira-kira manggone ora tau ganti itu bener. Aku yakin ono model. Sing manggone ning kono. Jadi ada model seperti itu. Artinya apa? Kita kan memberikan kepedulian pula. Oh, iki sing kurang ora ketok ya, kan ketok. Sing biasanya nomor ora ketok. Nah, kemudian ternyata kalau nggak tanpa tanya yang lain, ada persoalan apa? Disitulah dibangun kebersamaan. Masjid dibangun juga untuk itu. Milo, niki rene kedadian. Enten wong sing omahe rada adoh karo masjid. Niku pengen omahe didol. Arab tuku sing sedak masjid. Ini dari Jabir yang berkata. Jadi Jabir berkata, kanat diyaruna naiyatan anil masjidi fa'aradna an nabi'a buyutana fanaktariba minal masjidi fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna lakum bikulli khutwatin darajatan. Jadi Jabir ini cerita omahku adoh karo masjid, arep tak dol, arep tak nggo tuku sing cedak masjid, dengan harapan dia iso makmurke masjid gitu. Maka Rasulullah SAW melarang seraya bersabda, setiap langkah yang kamu lakukan itu memperoleh pahala. Jadi nek luwe adoh ganjarane luwe akeh. Niki hadis Muslim nomor 1000 swidak itu. Ini dicek Mas. Jadi nek awake dhewe pengen ganjaran akeh, omahe rada adoh karo masjid, ora sah ngresula. Terus yang 1000. Ibu-ibu, bapak-bapak menawi masjid niki musala niki enten tempat tempat wudu. Wonten nggih, tempat wudu terus wonten kamar kecilnya.
niku jenengan dong gunane mboten? Dong gunane mboten? Ya. Nek iso sing jenenge padasan niku ora tau dienggo. Nek iso toilet ora tau dienggo. Nggih, artine napa? Yen iso saka omah wis wudu. Efek positifnya napa kira-kira? Efek langsungnya. Yen panjenengan niku ten masjid niku wudune ing omah, di depan masjid ada keset, panjenengan masuk kaki pasti sudah kering, betul nggak? Nek pun kering berarti bikin masjid gimana? Bersih, tidak jenes, sudah dari rumah. Mula tak saran ke, meskipun yang masjid itu ya enek padasan, enek toilet, kanggone mung yen kepepet. Misal panjenengan dari rumah berangkat ning dalan kok ngentut. Rasa balik malah dadi rasa donyan. Tutup wae. Nanti wudu di masjid. Kok ning masjid krasa ngentut. Ngentut ki wae. Nyun sewu nek jenengan ngentut ngentut ki mawon. Iki krasa ngentut ngentut. Mengko lagi wudu meneh. Dadi rasa mulih. Lah wong lanang karo wong wedok sing paling utama yang masjid sinten? Ini pendapat jenengan. Saya orang yang setuju sependapat dengan laki perempuan sama-sama makan nasi. Lanang wedok. Meskipun memang ada hadis yang menerangkan bahwa seorang wanita sholat di kamarnya lebih bagus daripada sholat di musola perempuan. Berada di musola perempuan lebih bagus daripada di masjid umum. Tetapi maaf, bapak-bapak yang sewu, bapak-bapak, panjenengan niku yang tidak masjid terus pengajian, sementara bojo jenengan teng dalem, bar pengajian jenengan di dalem ngajari bojo jenengan apa nggih mboten? Nah, lah napa wong itu rata yang masjid? Nek panjenengan niku mboten setuju wong itu yang masjid, panjenengan kudune luwih ora setuju nek bojone yang pasar. Ya. Yang panjenengan mboten setuju bojone yang masjid, mestine panjenengan ora setuju bojone yang begawe ning kantor. Nyun sewu, maaf. Demenan yang masjid kan demenan yang kantor gampang dia. Dan rumiyin niku nate ibu-ibu wonten garwa-garwanipun Nabi karun Nabi niku menawi pas wekdal salat nggih masjid. Ibu Zainab contohnya. Kemudian Ibu Aisyah pernah berkisah bilih Nabi niku tidak masjid sholat isya itu pun nanti wengi orang tidak ada masjid. Nanti Umar bin Khattab bungok-bungok. Ini bahasa kini ini. Gimana Mas Hadi ya? Mas Darsono sholat. Mas Hadi, iki wengi, kiranya masjid ibu-ibu nanti do turu, bisa cilik-cilik do turu. Berarti niku ibu bener masjid apa ibu teng omah? Di masjid, dan kemudian nang omah dadak digagas. Gitu kan? Itu pertama. Nah, kedua, yang ketiga. Para istri Nabi ketika Nabi sudah sedo, yang dulunya ketika Nabi masih sugeng bersama Nabi etikaf di masjid. Tapi begitu Nabi sudah sedo, istri-istri Nabi tidak kemudian tidak etikaf, tetapi juga masih tetap etikaf. Berarti wong wedok yang masjid tanpa mahram masih ada bisa. Kemudian yang keempat, ini kisahnya suku Bani Azhar. Juga tentang wong wedok pradul kali Nabi. Nabi menawi Jawa dalan
hingga kula datang masjid niku lunyu. Itu seperti Abdullah bin Maktum, ya. Abdullah bin Maktum niku nate pradul Nabi. Nabi kula niku rak buta. Kamu kok mboten wonten ingin nuntun kula teng masjid. Lah kula niku saged mboten teng masjid napa mboten? Nabi jawab boleh, enggak usah ke masjid enggak apa-apa. Tapi setelah Abdullah ini agak jauh itu ditanya, "Lah kamu dengar adzan enggak?" "Oh, dengar." "Ya kalau dengar berarti ke masjid." Bapak-bapak yang saya niki penekanan. Sing jenenge wong buta apa yang masjid? Apa meneh nek awake dhewe niku ora buta, berarti kan yang masjid. Sekarang yang dari suku Bani Azal tadi, niku wong wedok pradune ngeten niki. Nabi griya kula datang masjid niku menawi Jawa, niku dalane lunyu. Niku karepe ya njaluk dispensasi. Apa kata Nabi? Lah nek dalan liyane apa ora? Wonten Nabi, nek ana mangkat teng masjid. Hadis kan seperti ini banyak tidak diungkap. Cuma saya ingin meluruskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kenceng pokoke ning omah. Salate wong wedok paling apik ning omah. Ya, pancen salate yang paling apik. Sing paling apik wong wedok kuwi cukup ning omah, salate ning omah. Ning omah gaweane wong dandan. Gitu. Dandan. Terus sing lanang sing blonjo, sing lanang sing nyukupi kebutuhane wong wedok. Pokoke wong wedok kon ning omah dandan ambune wangi. Metu kudu didampingi. Bisa bapak-bapak? Sosok wong lanang iki yo urip. Sing wedok yang mesti terento ning bareng urusan yang pasar di kon angkat dhewe. Sing wedok makanya mesti terento ning bareng nyang mall kon mangkat dhewe. Malah ngeten. Yang mesti rento mangkat jagung kon mangkat dhewe. Kamu kok ibu-ibu nek mangkat jagung dandan mboten? Gen nggo sawangan wong liya. Nggih. Nah, pripun bapak-bapak setuju ngoten niku? Sip, gitu ya. Niki panjenengan ento ilmu anyar boten niku. Jadi wong itu ada yang masjid kan? Jadi masjid kan makmur. Saiki ayat itu umum, jangan jauh. Allah ngendika innama ya'muru masajidallahi. Nah ini Mas Hadi diulang sorof ya. Apa sorof? Sidik-sidik. Ini ada ungkapan ini tapi ini bahasa Quran ya, tapi ini memang isinya juga isim mausul ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jamira ketok. Aku pengen tepat. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang man itu isim mausul. Artinya apa? Siapapun orangnya, boh lanang, boh wedok, boh sugih, boh melarat, boh pejabat, boh rakyat, kabeh. Ya, sini isim mausul. Sauger dheweke iman,
dheweke duwe tugas makmurke masjid. Mula Nabi nate ngendika, sapa sing merui wong sing seneng mangkat nyang masjid, seksena wong mau wong iman. Jadi seksena wong sing seneng masjid wong sing iman. Lah nyang masjid niku pancen sing paling abot pas napa? Subuh. Kalian? Asar. Subuh karo asar. Jenengan tonton masjid-masjid niku nek waktu subuh, nggih, niku dibandingke waktu liya jamaahe paling sithik, nggih mboten kira-kira. Sebab yen sewu sing jenenge setan niku yen ganggu wong arep mapan turu niku siji nek iso rasa wudu. Jadi setan bodho aja nganti wudu rasa wudu. Lah tak wudu ngopo ngarep munggah amben sekilin ngene ra. Enten betul sing model ngoten niku. Enten zaman sikan kula. Sikile dikeset ketok. Rasa wudu. Terus ora sah maca surat Al-Fatihah. Ora sah maca ayat 1-5 surat Al-Baqarah. Ora sah maca ayat kursi. Ora sah maca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ora sah maca subhanallah ping 33. Ora sah maca alhamdulillah ping 33. Ora sah maca Allahu akbar ping 33. Ora sah maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ora sah maca bismikallahumma ahya wa bismika. Maca niku akeh bener. Diniati mah pengen maca. Perkara lagi maca Fatihah itu separo kok wis turu. Alhamdulillah gitu. Ning paling ora gitu maca bismikallahumma ahya wa bismika. Ngendikane Nabi wong sing mapan turu ngucapne bismikallahumma ahya wa bismika niku dheweke ana ing dalam penjagaane Allah. Yen dheweke mati insyaallah dheweke mati ana ing dalam keadaan mukmin. Lho nek mati dalam keadaan mukmin kalau undur-undurane napa? Swarga. Allah sing ngendika kok. Wong mukmin iku jaminane napa? Swarga. Alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha khalidun. Nggih mboten? Surah napa? Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus mungkin kan akhirnya diterangke ulaikal ladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jaminan itu mati dalam keadaan. Mula nek mapan turu dijaga, bisa wudu, bisa baca bismillahirrahmanirrahim. Terus setan niku meskipun itu kita baca, maaf, godone tetep ono. Setan niku mboten godho wong niku mung siji. Pas napa? Pas adzan. Dadi mane Mas Darsono adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan melaju. Ngibrit kepentut-pentut. Ini mangke Bali. Bar adzan Lampung, Bali. Begitu Mas Darsono komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai qad qamatis sholatu qad qamatis sholat niku nggon napa mlayu ada melih. Begitu komat rampung teko meneh. Nabi ora ngendika mengko diwiti sholat terus lunga mboten. Begitu sholat justru pasang kuda-kuda setan niku. Wiwit nggodho. Mula pun kaget nek panjenengan pas sholat dek mau ora kelingan apa-apa pas sholat. Kelingan apa-apa, ora iso konsentrasi, gitu. Rasa doa-doa kula bar niki wau. Pas sholat asar, badhe sholat asar ten masjid niku dadak aneh-aneh, godhog salam.
terus tinggal wudu, makanya masjid. Kamu kok bojone sing dinas. Kulo men itu rong rakaat niku lagi kelingan ya Allah. Lah iso kobongan iki. Salatnya dicepetke. Jadi jangan kata guru Nabi pernah sholat asar nggak khusyuk. Kenapa Nabi nggak khusyuk? Ini dibuktikan pula. Nabi itu begitu sholat langsung pergi, langsung pulang. Sami roh begitu salam, mau istighfar, terus la ilaha illallah wa syarikalah, langsung roh 12. Jamaah ini udah kaget. Ini belum ketemu nih loh. Soalnya belum maghribnya belum ketemu masjid sing asar loh. Terus Nabi balik meneng, ditakon ya sahabat. Malah Nabi nu sholatnya 5 rakaat waktu niku. Lah kok ora sing ngelingi Nabi kok dielingi. Jadi umat waktu itu mengira iki apa saiki sholatnya wis diwahi gitu. Gitu. Nah, ternyata Nabi memberitahukan setelah sampai di masjid lagi, itu ditanya apa sekarang sholatnya itu menjadi berbeda dengan biasanya ya Rasulullah. Enggak ada kenapa. Tadi Nabi sholatnya 5 rakaat. Terus Nabi jelaskan, saya tadi sholat tidak bisa konsentrasi. Karena apa? Masih ada emas di rumah yang mestinya harus dibagikan, masih tersimpan. Ya khusyuk. Penjenengan mulane ajeng mangkat sholat niku nopo-nopo urusan dirampung isik. Diteliti sik. Karena Pak setan itu akan menggoda. Dek mau lari dan dikelingan pas sholat. Boleh itu orang ketemu. Dikanin sholat saya tak ketemu. Kelingan ternyata diseringnya nenggon kode. Nah, sampai kepada menjelang tidur, sampai waktu tidur, itu setan selalu mengalir pada darah kita, menggoda terus. Mulane para esuk kudune tangi. Niku wong turu ini paling penak kaya esuk napa sore? Mesti para esuk. Para esuk turu paling penak. Dek mau jam-jam 10, jam 11 sumuk, para esuk boten sumuk. Penak-penake kelona. Jadi begitulah. Mula Arab subuhan niku dikandani karo setan. Alah rasa kesusu, rasa syukur yang jadi apa-apa. Mulai enten kok rumah ada. As-salatu khairum minan naum. Loh, bisa sadar? Ya itu sadar. Ya nek sing ngono. Orang malah, loh, wis sadar. Ya Allah telat aku. Jadi podo-podo krungu, podo-podo kaget. Sing siji kaget. Ada mesti dianggap kecepatan. Sing siji kaget, nang apa kok ora tangi sadurunge. Setan menggoda seperti itu. Lah kamu kok nek ndadekne omah masjid kadene omahe dhewe niku sak wayah-wayah akan rasa mudah terpanggil. Oke, itu. Ini surat At-Taubah. Terus terakhir sama Songo. Pas sama. Aku manut terus manut hati. Aku yang diberi Mas Hadian membantah saja. Nabi nating dewa al-masjidu baitu kulli taqiyin wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birru warahmah wal jawaz ala sirati ila ridwanillah ila jannah. Masjid iku pinangka omahe kanggo wong-wong sing takwa. Masjid iku pinangka omahe kanggo wong-wong sing takwa. Allah menehi jaminan marang wong sing gelem ndadekne masjid dianggep kaya omahe dhewe. Dhewe mau bakal diwenehi ketenangan, diwenehi rahmat, lan diwenehi kemampuan melintasi Shiratal Mustaqim nuju marang swarga. Kula baleni, wong sing
gelem dadekne masjid kaya dene omahe dhewe, bakal diparingi napa? Siji, diwenehi ketenangan. Sakinah, uripe tentrem. Lah piye nang masjid ora tentrem piye? Wong awake dhewe niki begitu sampai di masjid niku rasa medongkol ilang. Sebab napa? Jenengan ketemu kancane sing jenengan sik napa? Jenengan lakone sing napa? Salam, gimana? Bar niku mesem. Sayang saiki ditutup dulu dadi meseme ra ketok. Kamangka mesem niku bagian dari sedekah. Tabassamu ka akhika sedekah. Esemu nyang kancamu kuwi sedekah. Begitu kita masjid bersedekah. Wong niku nampa sedekah karo meni sedekah. Ngen ati niku rasane pripun? Beda mboten? Beda. Sing meni luwih seneng. Contoh, wong kurban karo wong nampa daging kurban niku luwih nyenengi sing iso kurban. Kula gak ada contoh. Di musala ngen kula masjid ngen kula niku menawi rapat kurban niku mboten teng masjid. Ning teng Sekipang niku. Dadi rapat ning kono, bleme wedhus ning kono. Jangan macam-macam. Nah, baru kita minta pendapat. Nek masjid kata korban jenengan seneng mboten Bu? Ngono Pak, wong anu wis jatahe kathah kok. Nah, terus saya tanya, kira-kira nek jenengan niku mboten korban untuk jatah kathah, kalian nek korban untuk jatah kathah nggih pundi? Pripun nggih? Nggih, soalnya nggih, aku seneng nek korban soalnya. Jadi lompat yakin, soalnya. Terus kalau kandang itu dengan korban, penjenengan itu begitu berkorban, hati penjenengan tambah senang. Apa meneh korbannya iso didukung ngene tambah senang. Gitu. Nah, disitulah sedekah kita dapatkan ketika ke masjid, senyum. Diberi ketenangan. Kemudian diberi rahmat. Napa rahmat? Rahmat bukan Basuraja. Ditresnani dening Allah, nyuwun sewu. Ditresnani dening Allah. Allah cinta kepada kita. Napa sing jenenge cinta niku napa cinta? Napa? Senang. Napa cinta maksudnya? What is the meaning of love? Napa? Love is no? Love is love is black. Love is monkey. Love is pleasure and giving. Jadi cinta itu mendatangkan satu kebahagiaan manakala kita bisa memberi sesuatu pada yang kita cintai. Saya cinta kepada istri saya. Pasti saya akan senang ketika saya bisa memberi sesuatu yang dicintai, yang disenangi oleh istri saya. Begitu juga Allah cinta kepada kita, maka Allah akan memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Allah memberi sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nek Allah memaringi bersesuai dengan keinginan kita, rusak. Contoh, wong tua duwe anak kelas 4 SD. Njaluk Yamaha RX King. Ison kok nih, ditukok nih. Begitu tukoknya ditumpahi, wong ngebut. Karena belum masanya, nabrak, mati dengan kehilangan. Allah memberi sesuatu itu sesuai kebutuhan, dipaski. Nek bocah SD kelas 4, ini tukoknya BRX WC. Nek wis SMP, tukoknya PIP Federal. SMA kelas 2, silakan belikan sepeda motor. Orang lagi nunggu SMA kesusut tukoknya PIP motor. Begitu juga Allah memberi kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita.
Itu karena Allah cinta kepada kita. Kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan kita hidup berada di jalan Allah, melaksanakan syariat Islam. Untuk apa? Swarga. Allah ngasih. Terus diberi apa lagi? Kemampuan melintasi Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim zaman kula cilik niku enten tembange. Sing sepuh-sepuh iso enten tembange. Shiratal Mustaqim kanthi uwot. Shiratal Mustaqim kanthi uwot. Ngoten. Terus enten kalimatnya. Jarine Shiratal Mustaqim niku uwot oga lagi gedine sepinten? Wah, zaman dulu gedene sak rambut pinoro pitu. Kita mboten kira. Landepe pitung pencukur paling landep. Perkosong lewat Shiratal Mustaqim. Enggak gitu. Yang namanya Shiratal Mustaqim itu jalan bypass. Jalan bypass. Tapi kanan kirinya juga ada nopo? Sesuatu yang sebenarnya untuk melindungi. Gitu. Tapi bypass. Yang bisa melewati situ ada syarat. Syaratnya nopo? Sing bisa melewati jalan bypass, jalan tol itu. Nopo sing iso melewati? Pit motor itu badan? Raento. Terus sing melewati kudu mobil. Mobil kecepatannya ditentukan. Mobilnya kerek-kerek, Raento. Kan? Wong ngelakuin tuh badan? Raento. Begitu juga melintasi Shiratal Mustaqim itu enek syaratnya. Syaratnya nopo? Sergepnya masjid. Wong Islam sih sergepnya masjid, besok melintasi gampang. Nek orang sergepnya masjid, aku udah jawab. Iya, goleng kan lewati ra iso. Sing jalan tol mau mobil terus kecepatan nomor deh kudu gue bayar. Rene lewat jalan tol Pak apa bebas gitu, melewati bayar. Itu jalan tol. Apa meneh pengen yang swarga kudu nglewati Shiratal Mustaqim, syaratnya nomor masjid. Nah, mulai adik nggih dibangun semangat ke masjid cilik-cilik sergapnya masjid besok sing makmurke ngenteni sing wis tuwa-tuwa kowe kabeh. Ngoten nggih? Pun jam 09.05. Ya ngapunten ini ngelanjak Mas Hadi. Mungkin hikmahipun Astagfirullahaladzim. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.